Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasul Akbar, teman-teman. Di channel YouTube saya ini, saya akan kembali menyapa Anda dan menyampaikan hal yang mungkin Anda butuhkan. Kali ini saya hadir dengan menyampaikan pemanfaatan aplikasi Google Family Link, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana anak-anak kita atau anggota keluarga kita banyak yang menggunakan smartphone, namun biasanya mereka tidak bisa kita kendalikan atau kita tidak bisa pantau, sehingga dampak dari penggunaan smartphone itu bisa berakibat negatif kepada mereka. Nah, Google Family Link ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk bisa mengendalikan agar pemanfaatan smartphone atau handphone cerdas oleh anak-anak kita khususnya dapat lebih baik. Oke, dan untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman semua secara lengkap, mulai dari pengaturan di smartphone orang tua maupun juga di smartphone anak-anak kita. Untuk lebih jelasnya tentang apa Google Family Link ini, teman-teman bisa mencarinya di Google. Saya juga menyertakannya nanti di deskripsi video saya di bawah. Oke, dan saya mulai saja teman-teman. Untuk penggunaan aplikasi Family Link ini dibutuhkan setidaknya ada satu smartphone yang digunakan oleh orang tua atau berperan sebagai orang tua. Kemudian satunya lagi adalah smartphone yang digunakan oleh anak. Ini bisa lebih dari satu dan maksimalnya adalah 4 orang anak. Jadi satu smartphone ini bisa mengendalikan sampai 4 orang anak, di mana Family Link ini bisa digunakan untuk maksimal 5 orang anggota keluarga. Jadi untuk berperan sebagai orang tua bisa 2 akun, untuk berperan sebagai anak setidaknya ada 1 akun, maksimalnya 4 akun, seperti itu. Dan teman-teman, pemanfaatan Family Link ini harus menggunakan akun Gmail, akun Google pribadi. Jadi belum bisa digunakan untuk akun Google Workspace ya. Jadi masih harus menggunakan akun pribadi, dan akun pribadi itu adalah akun yang default atau akun primer yang ada dalam sebuah smartphone. Oke. Nah, bagaimana memulainya teman-teman? Saya akan menyampaikannya. Kita mulai dari smartphone ayah atau smartphone orang tua. Boleh dilihat di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri ini. Ini adalah smartphone untuk orang tua. Nah, bagaimana cara melakukannya, teman-teman? Terlebih dahulu kita download aplikasinya melalui aplikasi Play Store. Di sini kita cari aplikasinya, mengetikkannya Family Link. Oke, kemudian kita akan dapatkan ada 2 ya. Jadi ada Family Link for Children and Teens. Kemudian ada Google Family Link for Parents. Jadi kita pilih for Parents untuk orang tua. Ini kita klik 1 kali. Oke, kemudian kita pilih install. Ya. Untuk smartphone anaknya nanti kita akan melakukan pengaturannya setelah pengaturan untuk orang tua ini selesai ya. Oke. Kita tunggu sejenak teman-teman untuk proses instalasi. Sambil menunggu proses instalasinya berlangsung, aplikasi Google Family Link ini digunakan untuk akun Gmail atau akun pribadi. Nah, untuk penggunaannya di smartphone anak, untuk teman-teman itu harus kita menyampaikannya kepada anak-anak kita sehingga mereka memahami dan mengetahui bahwa ada aplikasi seperti ini, sehingga mereka tidak kaget atau mereka tidak merasa dikerjai ya. Jadi mereka akan paham bahwa ada aplikasi yang mengatur smartphone saya, sehingga akan terjadi hal-hal yang mungkin mereka
yang misalnya mereka tiba-tiba terhenti atau apa, mereka akan mengetahuinya. Oke, jadi kita menunggu dulu aplikasi Google Family Link ini terinstall, teman-teman. Ya, jadi proses instalasi sementara berlangsung. Oh iya, ini teman-teman, untuk penggunaannya kita harus menggunakan sambungan internet yang stabil seperti itu. Oke. Nah, aplikasi Google Family Link for Parents-nya sudah terinstall di handphone orang tua. Kita langsung klik open. Oke, dan di sini kita akan ditunjukkan beberapa pengantar. Ya, jadi ada beberapa fitur: set screen time limit, kemudian allow or black apps, ya, jadi bisa memungkinkan untuk memblokir aplikasi yang kita tidak inginkan. Oke, kemudian juga bisa kita mengetahui lokasi lokasi anak kita pada saat kita instalkan aplikasi Family Link. Oke, kita get started. Oke, nah di sini who will be using this phone, siapa yang akan menggunakan smartphone ini. Kita pilih sebagai parents, ya, sebagai orang tua. Oke, kemudian before you start, make sure the device you want to supervise for your children is nearby. Jadi pastikan smartphone yang akan kita atur itu berada di dekat kita, seperti itu. Kita pilih next. Oke, you're ready a family manager. Jadi kita akan sebagai family manager dengan menggunakan akun kita. Ini akun Gmail, akun pribadi. Oke, kemudian does your child have a Google yang diakhiri dengan Gmail, ya. Jadi sekali lagi ini tidak boleh menggunakan, belum bisa ya menggunakan akun Google Workspace. Oke, kita pilih yes. Get your child device together, you and your child will set up. Jadi ini harus kita berdampingan dengan anak kita pada saat menggunakan aplikasinya. Oke. Nah, kita diminta untuk mengambil smartphone anak kita. On your child device, open Google Play and install Family Link for Children. Oke, sekarang kita akan menginstal aplikasi untuk anak kita. Nah, sekarang kita buka handphone anak kita. Kita lakukan hal yang sama tadi, ya. Kita download aplikasi melalui Play Store. Kita cari aplikasi Family Link. Ini ada Family Link-nya. Oke, kita pilih Family Link for Children. Jadi tadi sudah kita lakukan untuk orang tua, sekarang kita lakukan untuk anak kita. Kita install. Oke, dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, ya, teman-teman. Oke, kita menunggu. Jadi penggunaannya ini harus ketika smartphone-nya itu kita sebaiknya berdekatan gitu. Jadi handphonenya kita atur bersamaan. Oke, Google Family Link for Children and Teens sudah terinstall di aplikasi di smartphone anak. Kita open. Oke, kemudian Family Link for Children and Teens, choose a device to supervise, ya. This device, ya. Jadi gunakan alat ini. Kemudian kita pilih akun anak kita. Jadi akun anak kita tentunya ada di smartphone, kita pilih. Sekali lagi jangan menggunakan akun Google Workspace. Nah, di sini dibutuhkan untuk mengetikkan password anak kita. Jadi kita diminta untuk mengetikkan password anak kita. Seperti itu. Kita sambil menunggu, ya. Oke, kita tunggu sampai proses checking for update dari Google-nya berhasil. Ya, jadi setelah proses instalasi dan menentukan bahwa perangkat ini dan memilih akun, kita akan diminta untuk memasukkan kode yang kita dapatkan dari smartphone orang tua. Jadi kode yang ini, kode di handphone orang tua, kita masukkan ke smartphone
anak ya. Jadi kita masukkan ke sini. Oke, jika benar maka prosesnya akan dilanjutkan. Nah, di sini si Google si akun anak ini akan meminta verifikasi passwordnya dari orang tua ya. Jadi verifikasi password orang tua. Nah, kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan passwordnya. Oke. Kita masukkan passwordnya di handphone anak. Kita masukkan passwordnya. Sebentar, kita masukkan password ke anak ya. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, saya tutup dulu passwordnya. Jadi passwordnya ini adalah password dari anak kita ya. Oke. Ya, jika berhasil maka di sini akan menyampaikan bahwa nama anak kita join your parent family group ya, you'll be part of Guru's family on Google. Jadi dia akan menyampaikan kepada anak kita ya bahwa handphone ini akan menjadi bagian dari family link ya. Together you'll access Google Service for Families. Jadi akan menjadi bagian dari pengaturan family link, kira-kira seperti itu. Oke. Jika sudah selesai kita klik join, maka kita kemudian ke smartphone orang tua. Kita di sini pilih yes ya. Jadi di smartphone orang tua kita pilih yes. Oke, maka nah sudah selesai. Jadi di smartphone orang tua ini akan menampilkan bahwa smartphone anak kita sudah terhubung melalui aplikasi Family Link. Nah, sekarang kita lanjutkan ke smartphone anak kita. Coba boleh dilihat di smartphone anak kita ini. Di sini akan menjelaskan apa yang orang tuanya bisa lihat dan lakukan. Jadi orang tua bisa memungkinkan untuk mengontrol bagian dari aplikasi ini ya. Kemudian di dalamnya termasuk pengaturan akun, kemudian penggunaan aplikasi, kemudian lokasi, dan juga waktu untuk penggunaan handphonenya dan pengaturan yang lainnya. Ini dalam aplikasinya menggunakan bahasa Inggris, mungkin teman-teman bisa memahaminya lebih baik lagi ya dengan membaca bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke, nah saya lanjutkan untuk kita masih di smartphone anak ya. Jadi di smartphone anak ini kita pilih next. Oke, dan yang ini yang terakhir ya teman-teman, apakah di handphone anak ini diizinkan untuk melakukan supervisi? Sekali lagi bahwa ditekankan anak-anak kita yang pengguna handphone ini harus mengetahui bahwa handphonenya benar-benar dikontrol oleh orang tuanya, jadi bukan oleh orang lain. Oke, kita allow ya, dan seterusnya activate this device administrator di bawah ya. Oke, kita menunggu lagi teman-teman sampai aplikasi ini benar-benar terpasang di smartphone anak-anak kita. Sip. Nah, go get your parent together, your name, device, and choose the apps can be used. Oke, klik next. Oke, nah smartphone ini akan diberi nama untuk device-nya, misalnya smartphone si anak misalnya Azam, mereknya boleh misalnya Lenovo. Oke, ini untuk mengidentifikasi saja sih apakah anak-anak kita. Oke, kemudian review apps, there apps install ya. Kita next saja dulu. Finishing. Oke. Ya, your device are connected. Jadi smartphone kita sudah terkoneksi.
handphone anak kita terkoneksi, dan di handphone orang tua ini kita pilih done, selesai. Nah, kemudian kita ke handphone orang tua. Di sini kita boleh lihat filter and control, choose how you want to customize. Jadi kita sudah bisa melakukan pengaturan. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi untuk pengaturannya. Kita masih kembali ke smartphone anak. Di sini teman-teman boleh melihat review how much time. Jadi di sini sudah mulai terkontrol ya handphone anak kita melalui aplikasi Family Link-nya. Oke. Nah, untuk pengaturan anak cukup sampai di sini saja. Jadi si anak boleh melihat apa saja yang boleh dilakukan di smartphone ini. Apa saja yang dikontrol oleh orang tuanya ya. Jadi seperti ini misalnya kita boleh lihat di sini check your app limits, bisa dilihat aplikasi yang dibatasi. Di sini boleh kita lihat. Nah, di sini masih kelihatan belum ada aplikasi yang dibatasi. Jadi anak-anak kita bisa mengetahui aplikasi mana saja yang dibatasi. Sebentar akan kita bahas lebih lanjut. Kita kembali ke smartphone orang tua ya, teman-teman. Jadi setelah mengatur smartphone di anak, kita lanjutkan ke pengaturan smartphone orang tua. Choose how you want to customize Haslo content. Nah, kita pilih customize parental content. Sebenarnya ada sih untuk pengaturan default, tapi kita pilih langsung ke customize-nya supaya lebih lengkap penjelasannya. Kita pilih next. Nah, hasil device is ready to supervise. Jadi sudah siap untuk dikontrol. Kita pilih continue. Nah, di sini kita akan coba untuk memahaminya satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama kita setting. Kita pilih masuk di bagian ini. Kita pilih setting. Kita tap satu kali. Control on Google Play. Jadi kita bisa mengatur di Google Play-nya, teman-teman. Purchase and download approval. Ya, jadi apabila anak kita ingin mendownload, apakah kita harus diberitahu dulu. Nah, di sini kita akan atur require approval for all contents. Jadi ketika kita mengatur all contents di sini, maka aplikasi apapun yang akan diinstal oleh anak kita harus sepengetahuan orang tua, begitu. Nah, sekarang kita akan contohkan ya. Di sini saya akan masuk ke smartphone anak, saya masuk ke Play Store. Di sini saya akan mencoba mencari aplikasi. Misalnya aplikasinya Free Fire. Misalnya gamenya kayak gitu ya. Ini mau dicoba install oleh anak kita. Nah, pada saat dia klik install, maka di sini akan ada terpending seperti itu. Kemudian akan menyampaikan approval required. Jadi meminta izin dari orang tua. Nah, di smartphone orang tua di sini akan ada notifikasi ya, teman-teman. Di sini akan ada notifikasi, kita boleh lihat. Kita klik Hasrul akun anak kita begitu. Kemudian di sini akan ada muncul, oh ya, ini sorry. Di anak ini dia harus mengklik ask in person, ask in message. Jadi menyampaikannya dalam bentuk pesan. Nah, approval request send, kita got it. Oke, itu dilakukan oleh anak. Maka selanjutnya di smartphone kita ini nanti akan ada pemberitahuan untuk orang tua. Kita kembali dulu, kita refresh dulu ya. Di handphone orang tua ini akan ada pemberitahuan satu approval request. Jadi aplikasi yang diinstal oleh anak itu tidak langsung bisa terinstall di handphonenya, melainkan harus disetujui dulu oleh orang tua. Jadi kita klik approvalnya, apakah kita setuju atau tidak. Misalnya ini kita tidak ingin setujui, maka kita pilih deny, jadi batalkan. Kita deny, maka otomatis si anak ini tidak bisa menginstal aplikasinya. Jadi tidak bisa menginstal aplikasinya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya back dulu. Itu jika kita ingin membatalkan. Misalnya anak kita ingin menginstal aplikasi yang lain yang kebutuhan belajarnya, misalnya dia menginstal Google Classroom. Ya, misalnya anaknya ingin menginstal aplikasi Google Classroom. Ini dia klik install. Ya, jadi ini kita kembalikan dulu ke mode layar utama orang tua. Ya, layar normal. Dia memilih ask in message. Jadi ini misalnya dalam bahasa Indonesia mungkin menyampaikan pesan lah seperti itu. Kita ask in message, kemudian si anak mengklik got it. Maka di notifikasi handphone kita
ya. Kita masuk lagi di Google Play, Family Link ya. Di sini akan ada notifikasi untuk kita pilih Hasrul, akun nama kita, kemudian kita lihat approvalnya, kemudian kita lihat yang dia minta untuk install itu apa. Misalnya ini kita setujui ya, sebagai orang tua kita approve, maka di Android anak kita itu akan melakukan proses instalasi. Kita boleh lihat ya, ini kita sudah izinkan si anak kita klik install kembali, maka proses instalasinya bisa berjalan karena tadi kita sudah menyetujuinya, seperti itu. Jadi ini insya Allah akan membantu orang tua dalam mengawasi smartphone atau handphone yang digunakan oleh anak-anak kita. Jadi hal yang sama bisa terjadi di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi si anak sudah bisa menginstal dan seterusnya menggunakan aplikasi yang kita sudah izinkan. Nah, kembali lagi ke smartphone orang tua, teman-teman. Saya masuk lagi ke family link-nya. Di smartphone orang tua ini kita tadi kita sudah masuk di penggunaan Google Play ya. Jadi kita masuk di Google Play ini tadi sudah. Ya, jadi di handphone anak ini sudah bisa digunakan ya aplikasinya Google Classroom-nya. Nah, saya kembali ke smartphone orang tua, teman-teman. Saya kembali ke smartphone orang tua, ke family link ya. Sorry, saya ke smartphone orang tua dulu. Ya, saya tutup dulu yang lain. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya ke family link-nya. Saya kembali ke layar utama family link. Nah, kita masuk di manage setting-nya, pengaturan setting. Tadi kita sudah dikontrol on Google Play. Ini yang baru pengaturan pertama, request approval. Kemudian content restriction, ke aplikasi dan games. Kita boleh mengatur aplikasi dan game yang bisa di-download. Nah, kita masuk dulu ke sini. Oke, teman-teman, ini yang penting yang perlu kita pahami. Jadi kita bisa menyesuaikan rate for umurnya. Jadi kurang lebih ini adalah umur anak kita. Jadi 3 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Ini akan menyesuaikan dengan konten yang mereka bisa download. Jadi apabila misalnya mereka tidak boleh untuk 18 tahun, maka kita pilih untuk rate 16. Seperti itu. Jadi untuk konten yang 16 tahun itu mereka tidak bisa download. Atau misalnya anak kita masih di SD, rate-nya boleh under 12 tahun. Jadi tidak boleh dia mendownload aplikasi-aplikasi di atas 16 tahun begitu. Jadi rated for 12 plus. Atau misalnya dia masih TK ya atau SD kelas 4 lah. Kita pilih rate for 7 plus, 7 tahun. 7 tahun ke atas, 7 tahun sampai 12 tahun. Jadi mereka bisa mendownload aplikasi-aplikasi dalam rentang umur seperti ini. Atau bahkan anak kita masih bayi ya atau masih usia TK begitu, 3 sampai 6 tahun atau 7 tahun. Ini kita boleh pilih. Jadi ini bisa mengatur. Jadi pada saat ini saya berikan contoh dulu. Pada saat kita rated for 3 plus, kita kembali ke smartphone anak. Ini saya cari dulu kembali ke Google Play-nya. Nah, di sini teman-teman, saya akan mencoba melihat list game yang muncul. Kita akan lihat, teman-teman, di sini saya refresh dulu ya. Oke, My Apps Games-nya untuk si anak. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini ada games. Ini sudah mulai menyesuaikan. Jadi dia hanya bisa membuka games yang under yang 3 plus ya. Jadi seperti rated for 7 plus. Di sini akan ada pemberitahuan bahwa aplikasi ini tidak boleh di-download oleh si anak. Seperti itu, teman-teman. Kita coba lihat lagi contohnya, karena ini misalnya contoh aplikasi game ini ya, Standoff 2, saya coba klik. Nah, di sini akan memberitahukan bahwa ini ratednya 16 plus, jadi tidak boleh di-download. Nah, misalnya kita naikkan lagi jika misalnya ini kita ratednya kita sesuaikan, misalnya rated ke sini untuk di smartphone orang tua. Nah, ini kita coba lagi.
tentunya ini akan bisa di-download oleh anak kita. Oke, sorry, ini masih belum connect ya, kita refresh dulu. Ya, saya coba kembali. Ya, ini 16 plus. Oh ya, ini masih terbatas saja. Misalnya saya ke rated for 18 plus di orang tua, maka ini harusnya bisa. Ya, ini mungkin masih tersimpan ya. Masih menyimpan, belum terhubung secara maksimal. Masih menyimpan. Oke. Intinya teman-teman, ini adalah pengaturan untuk aplikasi yang boleh atau tidak boleh diinstal oleh anak kita. Baik. Nah, sekarang saya lanjut lagi ya teman-teman. Untuk movie, jadi di Google Play itu ada movie juga, film. Ini boleh kita juga batasi ya, film yang mana mereka boleh lihat. Oke, dan seterusnya. Ini di Google Play, masih di Google Control on Google Play. Kemudian penggunaan Google Chrome. Nah, di sini juga kita boleh atur teman-teman. Penggunaan Google Chrome di sini akan ada pengaturannya, ada 3 tombol. Allow all sites, berarti boleh bisa mengizinkan semua sites. Kemudian yang kedua, try to block mature sites. Jadi ini kemampuan dari Family Link ini untuk memfilter situs-situs dewasa. Namun ini tentunya masih berdasarkan kalimat atau kata-kata atau konten yang ada masuk di dalamnya ya. Tapi ini sudah setidaknya bisa membantu anak-anak kita dalam penggunaan internet sehat. Di sini kita bisa atur di manage sites. Kita boleh mengatur aplikasi yang diblok ya. Nah, misalnya kita ingin memblok ya. Oke, kita allow saja di sini. Kita allow lagi. Kita ingin menentukan situs-situs yang bisa diblok ya. Jadi kita oke saja dulu. Saya sign in. Saya pakai akun orang tua ya. Oke. Ya. Saya sign in dulu. Ya, jadi di sini kita bisa meng-add website yang kita hendak blokir. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kita tidak ingin anak kita melihat situs apa ya? Contoh situsnya, contoh saja ini mohon izin saya memberikan contoh. Misalnya SMPN www.smpn9parepare.sch.id. Ya, ini saya kasih contoh ya. Saya uji coba dulu untuk di smartphone anak. Saya buka browser perambannya ya. Di mana? Oke, di sini aja. Nah, ini browser. Saya coba untuk ya, kita allow dulu. Oh ya, di handphone anak ini akunnya harus sign in untuk penggunaan harus sign in untuk penggunaan browser ya. Ya, di sini saya mencoba untuk membuka di smartphone anak. Contohnya saya masuk dulu
sebelum diblokir ya, misalnya www.smpn9parepare.sch.id. Ini kita coba dulu. Oke, ini bisa terbuka ya. Oke, situsnya bisa terbuka di smartphone. Nah, sekarang kita kembali ke handphone atau smartphone orang tuanya. Kita uji coba ke smartphone orang tua. Website ini kita blok. Jadi saya blok, masukkan dalam daftar blokir. Oke, nah situs ini terblok ya. Nah, kita coba kembali ke smartphone anak. Apakah situs ini bisa dibuka? Oh ya, saya tutup dulu. Ini masih tersimpan di cache memorinya kayaknya. Oke, saya buka kembali web browsernya. Ya, ini iklan ya. Oke, sorry, ini smartphone-nya lambat. Kita kembali ke browser ya, teman-teman. Oke, di sini saya coba ketikkan www.smpn9parepare.sch.id. Terblokir enggak? Ya, seharusnya terblokir sih. Ya, ini mungkin masih butuh waktu untuk proses penerusan perintahnya. Intinya pada teman-teman, jika ingin memblokir aplikasi untuk halaman web yang bisa dikunjungi oleh anak kita, boleh diatur di manage sites ini ya. Masukkan di daftar blokir, nanti diarahkan ke sini, kemudian muncul namanya. Jika belum muncul di sini, maka diklik add a website. Oke, nah sekarang balik lagi ya teman-teman ke pengaturan selanjutnya. Ini yang kedua, untuk memblokir situs-situs tertentu, atau jika lebih aman lagi, hanya mengizinkan situs-situs tertentu ya. Jadi kebalikan dari blokir ya, ini hanya untuk mengizinkan situs-situs tertentu. Tetapi saya menyarankan hanya menggunakan pengaturan yang kedua ini ya teman-teman, apabila ingin mengatur situs-situs tertentu. Namun jika kita tidak memasukkan nama-nama situsnya dari Google Family Link ini, sebenarnya sudah bekerja juga secara otomatis akan memblokir situs-situs yang berhubungan dengan seksual atau kekerasan. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali keluar dulu di sini. Nah, itu filter di Google Chrome. Kemudian di filter di pencarian. Ini bisa kita atur juga teman-teman. Di pengaturan orang tua, ini bisa kita lakukan menentukan pencarian aman ya. Boleh dilihat di pengaturan anak di sini ya. Di pengaturan orang tua ya. Jadi di sini kita bisa mengatur ini masuk ke HP. Save search. Jadi bisa kita menentukan kata-kata kunci yang bisa digunakan oleh anak kita. Ya, you can turn on save search to filter. Jadi dia akan memfilter pencarian-pencarian yang berhubungan dengan seksual, kemudian kekerasan itu. Jadi akan mengamankan anak-anak kita dalam mencari. Kemudian selanjutnya, filter di penggunaan YouTube. Nah, ini aplikasi YouTube bisa kita atur juga ya teman-teman. YouTube restricted mode. Jadi dia akan terkontrol untuk potensi dari konten dewasa dan juga kekerasan. Namun ini sudah disampaikan oleh Google bahwa filternya tidak bisa 100% akurat, tapi ini sudah bisa membantu untuk menghindari dari hal-hal yang berbahaya seperti itu. Kemudian Android apps. Nah, di sini kita akan masuk di Android apps. Di sini kita bisa menentukan teman-teman batas dari penggunaan waktu aplikasi yang digunakan. Jadi di sini kita boleh lihat, di sini akan ada grafik yang memperlihatkan berapa lama anak kita menggunakan handphone. Jadi di sini kita bisa mengukur ya teman-teman, berapa lama anak kita menggunakan handphone. Yang dihitung ini adalah waktu aktif dari handphonenya. Jadi pada saat handphonenya tidak aktif, misalnya dalam kondisi standby, ya layar tidak aktif, maka di sini tidak terhitung. Tetapi jika dia aktif dengan menggunakan aplikasi, maka di sini akan muncul grafiknya. Jadi dalam harian, grafik harian itu bisa muncul di sini teman-teman.
Kemudian juga akan memperlihatkan kepada kita orang tuanya berapa lama aplikasi itu digunakan. Jadi di sini akan ada waktu yang menunjukkan berapa lama aplikasi itu digunakan. Seperti itu. Nah, di pengaturan apps ini juga teman-teman boleh mengatur berapa lama ya, jadi batasannya. Misalnya di sini YouTube. Nah, boleh dilihat di bagian bawah YouTube. Di sini saya ingin mengatur memblokirnya. Jadi pada saat-saat tertentu saya mau memblokir, tidak boleh digunakan, maka saya blok. Ini saya blok, maka saya coba kembali ke handphone anak. YouTube is blocked. Saya coba ke ini, saya tutup dulu ya semua ya. Kita tutup dulu. Oke, di YouTube-nya ada di belakang. Saya coba untuk mau menggunakannya di handphone anak. Apakah boleh digunakan? Kita coba. Ya, ini masih dalam kondisi aktif. Ya, saya close dulu. Oke, saya kembali ke layar utama. Saya coba untuk membuka YouTube-nya. Ya, ini masih aktif juga. Ya, ini mungkin karena masih baru kita lakukan ya. Jadi ini harusnya akan terblokir ya teman-teman. Tidak bisa digunakan. Oke. Kemudian dan seterusnya sih. Ada banyak pengaturannya. Teman-teman boleh mengatur. Tapi pengaturan dasarnya itu ada di sini sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengatur di sebelah sini, teman-teman sudah cukup aman untuk bisa menggunakan mengatur handphone anak kita. Kemudian itu tadi masih di manage setting. Kita coba untuk pengaturan yang lain ya. Pengaturan ini yang di bawah ini teman-teman. Screen time kita boleh atur. Kita pilih di screen time-nya. Set daily limits or bedtime hour for household device. Jadi ini untuk mengatur waktu penggunaan handphone secara keseluruhan. Nah, di sini teman-teman boleh melihat ada pengaturan standar. Jadi batasan harian, apakah kita akan menentukan berapa lama anak ini menggunakan handphonenya dalam satu hari. Kalau saya sih belum menggunakan ini, tapi teman-teman jika ingin menggunakan boleh. Jadi memberikan limit waktu secara akumulasi dari si anak kita. Misalnya butuh hanya 5 jam, jadi kita pilih di sini, kita tambah sampai 5 jam misalnya. Kemudian 5 jam ya, also apply to waktu hari sekolah atau ke seluruh hari ya. Oke, atau misalnya hari-hari tertentu saja, itu bisa kita tentukan di sini teman-teman. Nah, misalnya hari Minggu kita ingin nambah, misalnya boleh digunakan sampai 6 jam. Kemudian hari Sabtu boleh digunakan, ini no limit, misalnya kita gunakan sampai 6 jam. Ini bisa kita atur ya teman-teman, sesuai dengan kebijakan orang tua itu. Atau kita tidak ingin menerapkan, ini schedule-nya kita nonaktifkan, maka tidak ada batas harian. Nah, selanjutnya ada bedtime. Jadi ini adalah waktu tidur malam. Nah, ini masih dot schedule, jadi kita aktifkan. Kita akan tentukan handphone ini hanya bisa digunakan di luar jam ini. Jadi di sini misalnya seandainya ini hari Minggu, saya atur terkuncinya jam 9 malam atau jam 8 malam. 8, kemudian PM ya. PM itu untuk siang ke malam. Oke, kemudian unlocknya itu dia adalah misalnya jam 7 pagi, 7 AM. Oke, nah kemudian oke, 7:00. Sorry. Oke. Kemudian also apply itu kita terapkan ke seluruh malam, maka akan tercentang semua. Sama pengaturan daily limit tadi ya teman-teman. Teman-teman boleh mengaturnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kita klik save, maka pengaturan keamanan ini akan berfungsi. Nah, contoh penggunaannya, misalnya ini kan sekarang pukul 10 ya. Saya misalnya lognya itu
Ya, ini akan bekerja sih. Nah, sekarang gimana caranya, gimana tampilan ketika handphone ini misalnya lagi terlock. Ini kan kondisinya sekarang unlocked, jadi tidak terkunci. Sekarang saya mau kunci, ya, saya lock now, maka smartphone ini akan terkunci, ya teman-teman, akan terkunci, tidak bisa digunakan. Seperti itu. Jadi smartphone anak kita ini tidak bisa digunakan sampai waktu yang ditentukan. Ini misalnya saya restart dulu ya smartphone-nya. Kita coba untuk restart. Saya coba untuk restart dulu. Oke. Handphonenya saya restart dulu. Smartphone anak saya restart dulu, oke. Ya, kita balik lagi. Jadi Family Link ini sangat membantu untuk orang tua bisa mengendalikan penggunaan handphone smartphone anaknya. Ya, ini mungkin karena saya pakai gunakan emulator ya teman-teman. Jadi smartphone anaknya tidak bisa bekerja. Di smartphone sesungguhnya itu akan berfungsi dengan baik ketika kita mengaturnya di Google Family Link orang tua. Ya, jadi seperti itu langkah-langkah untuk memasang aplikasi Family Link-nya teman-teman. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Silahkan komentari di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman butuh referensi atau tutorial yang lain, boleh juga diketik di kolom komentar. Like jika Anda menyukai film ini, menyukai video ini, unlike kalau misalnya tidak suka. Baik, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.